biasanya kita dapat, saya rasa saya tidak merasakan ada warna seperti itu. Tapi ini kisah hidup di mana pesan-pesan spiritual, pengalaman spiritual itu menyatu. Nah, itu juga yang membuat saya memang merasa nyambung dengan buku itu, karena memang saya sendiri juga kebetulan ya mungkin karena saya sebagai orang yang baru berislam sekitar 3 tahun tentu saja memiliki fokus yang kira-kira serupa, sehingga ya secara spontan saya merasa nyambung. Kemudian lewat Ani juga saya berkenalan langsung dengan Mbak Ranti lewat email, kami asik berimailan pribadi. Tentu saja saya juga ikut merasa sudah mengenalnya secara relatif intim lewat bukunya, lalu saya sendiri juga sharing dan sebagainya, lalu kami menjadi akrab. Nah, ternyata Mbak Ranti sendiri juga merasakan keakraban itu sampai ya saya memang sebenarnya terharu juga sampai Mbak Ranti karena itu merencanakan datang ke Jogja untuk berjumpa langsung supaya bisa curhatan yang sudah berlanjut itu bisa dilanjutkan di dunia nyata. Nah, kemudian saya berpikir ya memang saya tentu saja senang sekali, tapi curhatan kan tidak harus dilakukan 2 hari penuh dan masih bisa menyisakan untuk waktu untuk membuat acara bersama seperti ini. Dari situ kemudian lahir ide untuk membuat acara diskusi buku ini, dan kemudian berkembang dengan Hasan yang bersedia untuk membantu melakukannya di Les Bumi ini. Sorry, ini soundnya hidup mati. Hidup gak mati gak. Nah, oke. Nah, kemudian ketika mulai menyiapkan diskusi buku ini, saya sedikit kebingungan karena tentu saja ya saya sudah punya hubungan yang relatif pribadi dengan buku ini, dan itu tentu saja tidak bisa dilanjutkan dalam forum ini. Karena ya seperti yang diceritakan Mbak Ranti juga, sepertinya hampir semua pembaca menangis ketika membaca buku ini. Jadi ya nanti pada tangis-tangisan di sini kan tidak cocok. Jadi saya berpikir ini mau dibawa ke arah mana pembacaan pada kesempatan ini, dan di sini saya lebih tertarik untuk membaca aspek pasca kolonialnya atau unsur politis yang ada, kritik budaya atau kritik politis yang ada berkaitan dengan hubungan Amerika Serikat dengan Islam, dengan Indonesia, dan bagaimana melihat kisah yang sebetulnya sangat tidak politis ini, politis dalam arti yang sempit ya, dalam kerangka ini. Nah, di sini juga ide ini atau gagasan ini didorong oleh beberapa cerita yang sudah saya dapatkan dari awal ketika memperoleh buku ini dan ketika mulai membacanya. Nah, dari Ani, lalu kemudian juga dari Mbak Ranti sendiri, dari penerbitnya, yaitu bahwa penerbitan buku ini ternyata mengalami banyak hambatan. Ketika naskahnya dikirim dari lewat email dari Amerika Serikat ke Bandung untuk diterbitkan, berkali-kali isi email itu berubah. Jadi naskah yang sudah rapi diedit ada dalam file itu sampai dalam bentuk tidak lengkap, ada bagian hilang, ada yang tadinya sudah diedit jadi amburadul. Jadi ada sesuatu yang terjadi, dan kemudian Ranti langsung mengerti bahwa memang seperti yang sudah pernah dialaminya saat mengalami masalah dan diskriminasi di Angkatan Udara yang sudah diceritakan tadi, memang emailnya sedang disadap. Makanya tadi Hasan bercanda soal ini
suaranya, siapa tahu ya. Nah, jadi ada masalah dengan buku ini, dan ini sebetulnya bagi saya hal yang sangat unik, karena seperti yang saya katakan tadi, buku ini sebetulnya merupakan sebuah kisah autobiografis dengan fokus pengalaman spiritual. Kok buku seperti ini bisa jadi sesuatu yang harus dihambat-hambat penerbitannya, yang ternyata mengganggu pihak-pihak yang mau merepot-repot melakukan penyadapan dan mengganggu, bahkan mengubah isi naskah yang dikirim lewat email. Ini sesuatu yang sungguh aneh, dan bahkan emailan kami pun pernah sedikit terganggu. Bayangkan kami saling curhat soal pengalaman spiritual, kemudian email itu bisa tidak sampai. Ini ada apa-apa. Nah, ini kalau dilihat, saya rasa buku ini dengan mengingat ya retorika resmi sebetulnya Amerika Serikat seputar terorisme, perlindungan terhadap terorisme, buku ini seharusnya sama sekali tidak menjadi perhatian. Sebab jelas sekali kita sama sekali tidak menemukan pesan-pesan anti-Amerika atau semacam Islam politis apapun dalam buku ini. Bagi Ranti ini, Islam adalah jalan yang sangat pribadi, jalan spiritual pribadi yang dipakai untuk memaknai peristiwa kehidupan pribadinya. Jadi sama sekali tidak ke arah perjuangan Islam politis. Nah, tentu saja alasan utama bisa diduga yaitu bahwa dalam buku ini Ranti memang mengisahkan secara cukup detail diskriminasi yang dialaminya ketika menjadi perwira angkatan bersenjata di Amerika Serikat. Nah, hal itu bisa dilakukannya karena dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, kemudian memang diizinkan untuk masuk ke Angkatan Udara, dan pada awalnya seperti sudah diceritakan tadi mendapat kabar bahwa jilbabnya tidak menjadi masalah, tapi kemudian ternyata terus-menerus dipermasalahkan, dan selama 14 bulan memang seperti yang diceritakan tadi dia berada dalam status yang tidak jelas. Jadi tidak dipecat atau dihentikan, tapi juga tidak bisa menjalani pendidikan yang seharusnya dia jalani, dan terus-menerus juga diasingkan, perwira lain dilarang untuk bergaul dengannya. Jadi dia berada dalam situasi yang sangat tidak mengenakan. Nah, uniknya dan mungkin yang dianggap mengancam sehingga email-email itu sampai diganggu adalah bahwa dia menceritakan semua itu dengan cukup rinci. Jadi kita menemukan nama-nama perwira yang terlibat, yang mendiskriminasi kadernya, yang membantunya, kemudian urutan peristiwa, pasal-pasal yang digunakannya dan sebagainya. Jadi semuanya secara sangat mendetail ada di sini. Nah, bagi saya di luar persoalan adanya detail-detail itu yang mungkin bagi kita di Indonesia justru sebenarnya tidak terlalu bermakna sebagai sebuah kritik, karena toh kita tidak kenal dengan mereka-mereka yang disebut itu dan tidak tahu benar tentang pasal-pasal itu. Nah, ada beberapa hal yang justru bisa dan ingin saya baca sebagai sebuah kritik yang mungkin bisa saya sebut kritik pasca kolonial ya, yang sangat menarik bagi saya. Nah, mungkin ini semua sudah memegang makalah saya yang seperti biasa kepanjangan. Tentu saja saya tidak akan punya cukup waktu untuk mempresentasikan semuanya, tapi mungkin sekilas saja. Seperti Entis juga tadi, saya juga langsung tertarik pada judulnya ini ya. Judulnya ini memang unik ya, In God We Trust gitu. Dan kemudian ada
ada gambar Ranti yang menggunakan jilbab dan menggunakan pakaian militer. Dan ini bentuk foto resmi ya, kalau kita melihat ada bendera Amerika Serikat di belakangnya. Bagi yang punya Facebook dan sering menerima spam itu sering sekali ada spam dari perwira-perwira tidak jelas yang minta bantuan atau persahabatan itu ya, mencari cinta juga bisa. Dan fotonya biasanya modelnya seperti ini juga. Ya, ini model foto resmi yang memang dilakukan, diceritakan juga dalam bukunya, dalam studio khusus untuk foto semacam itu. Nah, ini maksudnya apa ya, cover seperti ini dan terutama judul seperti ini. Seperti yang sudah disebut Antes tadi, memang In God We Trust itu semacam semboyan resmi. Kalau kita melihat koin atau lembaran dolar, itu selalu ada tulisan In God We Trust. Jadi ini memang berkaitan dengan kebangsaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tentu saja judul ini langsung membuat kita atau mengingatkan kita pada fakta bahwa Ranti Aryani menjadi warga negara Amerika Serikat. Jadi ini berkaitan dengan kebangsaannya. Tapi di sisi lain juga judul ini justru melambangkan jalan hidup Ranti yang secara keseluruhan yang diceritakan dalam buku ini. Dan di sini sebetulnya bagi saya muncul sedikit pertentangan, sebab yang diceritakan dalam buku ini adalah kisah hidup Ranti mulai dari masa kecilnya di Bogor sampai pada ibadah haji di Saudi Arabia. Jadi bukan dalam keseluruhan cerita ini Ranti menjadi warga negara Indonesia, warga negara Amerika Serikat, tapi pada awalnya dia adalah warga negara Indonesia. Jadi ini tidak secara khusus berbicara tentang kebangsaan Amerika, tapi tentang kehidupan seorang Ranti secara keseluruhan. Mengapa sebuah bangsa Amerika bisa mengambil semboyan seperti itu, padahal sekian banyak orang seperti Ranti di dunia ini juga menjalani hidupnya dengan trust in God, ya, dengan percayakan hidupnya pada Tuhan. Nah, itu saya pikir kalau kita melihat bagaimana Amerika Serikat terkadang memposisikan diri di ranah global, bisa jadi sedikit problematis karena Amerika Serikat sering berposisi sebagai semacam polisi dunia, di mana dia seakan-akan lebih mewakili kehendak Tuhan daripada yang lain-lain. Nah, di sini pertentangan itu bagi saya muncul dari judul tersebut. Nah, ada aspek lain yang saya pikir sangat menarik dari judul itu, yaitu kata God itu sendiri. Nah, saya tertarik menghubungkannya dengan sebuah karya lain yang gambarnya tampak di makalah saya, yaitu sebuah karya seni rupa yang dibuat oleh seniman Palestina Emily Jakir pada tahun 2003. Dia membuat sebuah billboard yang tulisannya itu Translate Allah, terjemahkan Allah. Maksudnya apa ya terjemahkan Allah? Nah, dia berangkat dari pengamatannya bahwa di dunia berbahasa Inggris biasanya dalam tulisan tentang Islam kata Allah itu tidak diterjemahkan menjadi God, tapi tetap disebut Allah. Nah, dan itu bagi dia menjadi masalah karena dengan demikian timbul kesan seakan-akan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu berbeda daripada yang disembah oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, baginya dia mengatakan loh, Allah itu hanya kata
Arab bagi Tuhan atau God. Kenapa tidak ada kebiasaan untuk menerjemahkannya menjadi God? Nah, di situ saya rasa kritiknya ya, yang bisa kutipannya juga ada di makalah saya, apa yang dia jelaskan di sini. Nah, ini menarik dihubungkan dengan judul yang dipilih oleh Mbak Ranti di sini. Di mana Mbak Ranti saya rasa secara spontan, mungkin tanpa dipikirkan lebih lanjut, melakukan apa yang dianjurkan oleh Emily Jakir tadi, yaitu menerjemahkan kata Allah. Ya. Dia memilih judul bukan In Allah We Trust, tapi In God We Trust. Atau dengan kata lain, ketika dia menjadi warga negara Amerika Serikat, kemudian semboyannya itu adalah in God We Trust, dengan spontan dia merasa ya ini God ini merujuk pada Tuhan yang sejak kecil saya kenal. Kemudian kata we itu juga merujuk pada saya bagian dari we itu. Jadi tidak terpikir ya untuk mempertanyakan apakah ini Tuhan saya atau Tuhan mereka, tapi secara spontan memang beridentifikasi dengan we dalam In God We Trust ini. Nah, ini saya pikir menjadi unsur menarik dari judul itu. Nah, kemudian Asal saya masih punya waktu nggak ya? Masih 10 menit lagi. 10 menit, oke. Nah, oke. Nah, kemudian untuk lebih lanjut menghubungkan buku atau kisah In God We Trust ini dengan perspektif pasca kolonial ya. Kenapa ini berkaitan dengan perspektif pasca kolonial? Tentu saja ini bukan kisah tentang kolonialisme di masa lalu, tapi berkisah yang berkaitan sangat erat dengan relasi kekuasaan global yang terjadi pada masa kini dan merupakan warisan zaman kolonial. Nah, dengan demikian kita juga masih bisa menggunakan atau mencari berbagai macam konsep yang berasal dari wacana kolonial masa lalu dan melihat bahwa wacana-wacana tersebut masih terulang terus-menerus sampai saat ini. Nah, salah satu yang ingin saya bahas di sini adalah sebuah wacana yang disebut misi pemberadaban. Misi pemberadaban itu adalah konsep yang dimiliki oleh para penjajah dulu yang menganggap bahwa hanya mereka, orang Eropa, yang bisa disebut beradab, sedangkan manusia di belahan dunia lain, terutama yang punya warna kulit yang berbeda, ras berbeda, itu semuanya primitif, tidak beradab. Sehingga ketika mereka datang lalu menjajah tanah lain, manusia lain, dengan demikian mereka sebetulnya sedang membawa peradaban pada manusia lain, dan itu berarti kolonialisme adalah sesuatu yang baik, bukan sebuah kejajahan, sebuah penjajahan, sebuah kejahatan, tapi sesuatu yang positif karena membuat orang lain menjadi lebih beradab. Nah, ini konsep misi pemberadaban. Nah, sejak dulu, ini kita mengaitkannya dengan kisah jilbab yang dikisahkan oleh Mbak Ranti. Sejak dulu perempuan Muslim menjadi simbol yang penting dalam wacana semacam itu. Nah, perempuan Muslim dipakai sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa manusia lain itu, di sini khususnya masyarakat Muslim itu memang tidak beradab. Nah, dalam misalnya ya, salah satu contoh yang saya sebut di sini yang memang selalu membuat saya geleng-geleng kepala kalau saya baca kutipannya itu,
Lord Cromer itu ya. Lord Cromer itu dulu seorang konsul jenderal Inggris di Mesir pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Dia mendeskripsikan misinya di Mesir itu sebagai berikut ya. I am here to liberate Muslim women. I am here to liberate them from Islam. Saya datang kemari untuk membebaskan perempuan Muslim. Saya akan membebaskan mereka dari Islam. Nah ini contoh yang sangat jelas misi pemberadaban tadi ya. Si penjajah Inggris, seorang laki-laki yang sebetulnya di negaranya sendiri dia menjadi salah satu pendiri sebuah organisasi yang menentang hak pilih untuk perempuan. Tapi di Mesir dia berbicara seperti itu tentang perempuan, bahwa dia datang ke sana untuk menyelamatkan perempuan Muslim dari Islam. Nah ini menunjukkan sangat jelas betapa perempuan dipakai sebagai simbol bukan karena kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap perempuan, tapi karena ini menjadi alat yang cocok untuk wacana kolonial, untuk meyakinkan para penjajah lain bahwa mereka memang sedang melakukan sesuatu yang baik, mereka sedang membebaskan orang lain, dan juga untuk kemudian mempengaruhi pola pikir pribumi sendiri di negara tersebut ya. Kita tahu bahwa sampai sekarang memang bahkan di negara-negara atau dalam masyarakat Muslim sendiri sering sekali pemahaman tentang jilbab yang konon kurang maju atau terbelakang itu juga bisa ditemukan. Nah wacana semacam itu sama sekali bukan hanya ada di masa lalu. Beberapa tahun lalu saja ketika Amerika Serikat sedang melakukan serangan di Afghanistan, wacana serupa selalu dihidupkan kembali bahwa perang itu dibutuhkan antara lain karena dengan demikian perempuan-perempuan Afghanistan yang tertindas bisa dibebaskan. Jadi wacana semacam itu masih juga hidup sampai sekarang. Nah dalam buku Ranti seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pesan-pesan politis yang sangat eksplisit, namun justru dalam adegan-adegan yang tidak secara eksplisit membicarakan misi peradaban atau mengkritik hubungan relasi kekuasaan, hal-hal seperti itu kadang terekspresikan. Nah, salah satu adegan yang saya ambil sebagai contoh menarik di makalah saya adalah adegan ketika Ranti berstatus sebagai perwira angkatan udara, kemudian mereka melakukan semacam pergelaran budaya internasional, dan Ranti ikut menjaga Sang Indonesia. Nah di situ kemudian dua perempuan Amerika yang justru keturunan Cina dan Thailand itu melintas, kemudian mengajaknya bicara, dan mereka ketika tahu dia adalah perwira angkatan udara, mereka langsung bertanya, apakah angkatan udara Indonesia memperlakukan kau dengan adil dan tidak mendiskriminasimu? Nah ini pertanyaan yang menarik yang muncul, dan kemudian diluruskan oleh suami Ranti bahwa Ranti sama sekali bukan anggota militer Indonesia tapi Amerika Serikat ya. Dan mereka bereaksi dengan sangat heran. Nah hal yang menarik yang terlihat di sini saya rasa adalah bahwa tanpa ada omongan ke arah diskriminasi atau cerita-cerita yang berkaitan dengan itu, kok tiba-tiba para pengunjung stand ini bertanya, apakah Anda didiskriminasi oleh militer Indonesia? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Nah tentu saja hanya karena
mereka melihat dia perempuan. Mereka melihat, oh ini militer Indonesia. Nah, langsung asumsi yang bisa diduga ada dalam pikiran mereka adalah bahwa Indonesia adalah negara tertinggal di mana perempuan masih jauh lebih tertindas daripada di Amerika Serikat. Apalagi ini perempuan yang pakai jilbab lebih tertindas lagi. Nah, apa yang dia alami? Bagaimana dia bisa bertahan di militer negaranya itu? Nah, sedangkan kenyataannya adalah bahwa diskriminasi yang dialami ini justru terjadi di negara Amerika Serikat sendiri, yang saya rasa pasti diasumsikan para perempuan ini bahwa Ranti sebetulnya berada di Amerika dalam rangka misalnya mengikuti pertukaran pendidikan ya. Nah, sehingga ini sebetulnya mereka melihat ini adalah perempuan dari negara tertinggal sedang di sini untuk diperadabkan, katakan kalau dikaitkan dengan wacana misi pemberadaban tadi. Nah, ternyata yang dikira memperadabkan ini justru memperlakukannya secara sangat tidak beradab. Oke, ini kemudian di sini bisa dibaca sendiri, ada pembahasan panjang lebar tentang ambivalensi wacana kolonial dan tentang pengalaman Ranti yang saya bandingkan di sini dengan novel salah asuhannya Abdul Muiz. Nah, kenapa saya bandingkan dengan novel ini yang pada dasarnya tidak banyak kaitannya dengan wacana spiritual atau Islam, ya sedikit saja, atau dan jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan jilbab dan dengan Amerika. Tapi saya rasa di sini ada kemiripan karena tokoh utama dalam novel itu melakukan hal yang mirip dengan Ranti, yaitu pertama mengawini seorang perempuan yang berstatus sebagai orang Eropa, orang Belanda, ya, jadi menikahi orang Barat katakanlah, dan kemudian lebih penting lagi dia kemudian mencapai status Gelijkgesteld, ya. Gelijkgesteld itu disamakan. Dia mengurus status agar dirinya disamakan dengan orang Belanda. Tentu mirip dengan Ranti yang dari orang Indonesia menjadi orang Amerika Serikat. Nah, kemudian tapi kalau dibandingkan, ternyata apa yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Abdul Muiz sungguh berbeda daripada apa yang dialami dan dikisahkan oleh Ranti dalam bukunya. Hanafi dalam karya Abdul Muiz ini merupakan seorang laki-laki Minang yang dididik oleh sebuah keluarga Belanda sehingga dia sejak kecil lebih dekat dengan budaya Belanda daripada budaya Minang. Kemudian seumur hidup dia berusaha untuk menjadi Belanda sungguhan, tapi tentu saja itu tidak akan pernah mungkin. Dia selalu hanya bisa menjadi ya pribumi yang Belandaan, tapi tidak akan pernah diterima sebagai orang Belanda secara utuh. Nah, sehingga kisah Hanafi ini adalah kisah tragis seorang subjek kolonial yang menghasratkan budaya kolonial, berusaha untuk mencapainya, tapi tentu saja itu tidak akan pernah bisa sampai. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Ranti, saya rasa ini cukup unik sebab Ranti sebetulnya sama sekali tidak pernah punya hasrat apapun terhadap Amerika Serikat. Dia tidak memilih untuk sengaja ingin pindah ke Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu lebih maju misalnya.
Kebetulan saja oleh guru spiritualnya dia dikenalkan dengan seorang laki-laki yang sama-sama sufi dan kebetulan orang Amerika Serikat. Nah, kemudian mereka pindah ke Amerika Serikat juga ya karena kebetulan di sini sedang krisis ekonomi dan mereka tidak bisa bertahan. Nah, di sana juga dia memutuskan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Bukan karena hasrat yang luar biasa, ketertarikan yang luar biasa, tapi karena pada mulanya pertimbangan praktis saja. Kalau suami istri berbeda kewarganegaraan, kalau ada urusan birokrasi dan sebagainya bisa jadi masalah. Jadi yang penting kewarganegaraannya disamakan saja. Jadi tidak ada keinginan untuk menyamai. Namun kemudian terjadi apa yang saya deskripsikan ketika berbicara tentang judulnya, yaitu dengan alami saja dia merasa menjadi bagian dari we dalam In God We Trust. Dia setelah menjadi warga negara Amerika Serikat, dia merasa memang sebagai sebagai warga negara Amerika Serikat dia punya hak dan kewajiban tertentu dan itu dijalaninya dengan sewajarnya. Di situ dia sama sekali tidak mempersepsi adanya pertentangan antara identitasnya sebagai perempuan Muslim taat dengan sebagai warga negara Amerika Serikat. Nah, sehingga juga dia tidak merasa perlu mengubah apa-apa pada dirinya, pada penampilannya, pada praktek hidupnya, tapi dia merasa bahwa dirinya sebagai Ranti yang kita lihat di sini dengan mudah bisa menjadi bagian dari In God We Trust ini, dari we dalam In God We Trust ini. Nah, ini yang saya rasa menjadi keunikan tersendiri dalam buku ini. Kalau kita mengingat terutama bahwa jalan hidup yang dideskripsikan di sini justru sebagian besar terjadi bersamaan kemudian setelah peristiwa 11 September, di mana justru Islamofobia yang sedang sangat kuatnya, kemudian wacana clash of civilizations, ya, bahwa Islam dan Barat itu tidak akan pernah bisa bersatu, merupakan dua peradaban yang akan selalu bertentangan, ini sedang kuat-kuatnya. Nah, di masa itu Ranti justru memposisikan diri sebagai baik Muslim maupun warga negara Amerika Serikat tanpa merasa ada masalah apapun. Nah, ini saya rasa sebetulnya menjadi semacam subversi ya terhadap wacana clash of civilization yang mendominasi pada waktu itu, dan hal itu memang menjadi salah satu kekuatan bagi saya dalam buku In God We Trust ini. Nah, mungkin sekian saja dulu dari saya, nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Katrin Bander. Susah juga ini kan, seperti dapat kuliah kembali. Hadirin yang terhormat, apa yang disampaikan Pak Katrin itu sebenarnya terkait dengan pengalaman atau sejarah historisitas Keislaman di Indonesia ini. Kalau kita lihat, hampir tidak mungkin memisahkan antara wacana kolonialitas dengan Islam sebenarnya kan, dari sejak awal di abad 15 gitu kan. Tetapi ketika terjadi proses kemerdekaan negara-negara yang kemudian disebut negara dunia ketiga, nanti ada semacam perbedaan pengalaman kolonial, kira-kira seperti itu kan. Kalau kita lihat kebijakan Amerika, apa yang mereka lakukan terhadap Arab, sebenarnya ini saya hanya menyampaikan ulang apa yang dikatakan oleh Edward Said. Mereka memiliki kebijakan yang berbeda. Contohnya ke Indonesia. Indonesia tidak perlu digempur pakai militer,
Karena pada Inlander itu di bumi kita ini itu tercipta sesuai dengan rencana gitu kan. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang masih berhasrat kepada Barat gitu kan. Nah sayangnya hasrat mereka itu tidak secara intelektual gitu loh, tidak selesai kan. Itu bisa dibandingkan misalnya dengan Arab ya. Seperti kasus pada Edward Said gitu kan. Dia berusaha menjadi orang Barat 100% dari kecil sampai dalam lapangan pendidikan, tapi kemudian tetap juga tidak hanya Barat. Tetapi kan pertanyaannya, dia bisa menyelesaikan satu tahapan pendidikan dalam khazanah Barat secara tuntas itu, dan itu jarang terjadi di Indonesia kan. Kalau kita ya paling sekolah ke Amerika, beasiswa, terus pulang bangga, sebenarnya juga tidak tuntas secara intelektual kan. Dan itu yang paling banyak merusak bangsa ini sebenarnya. Nah, ya jil itu salah satu saja gitu kan. Nah, makanya ketika membaca buku In God We Trust ini, dari awal saya mengikuti. Awalnya saya cukup berintis, misalnya Mbak Ranti ini dalam awal-awal perjalanan keberislamannya, keberagamaannya, saya sempat mencurigai ini apa tidak semacam gerakan keislaman di yang ada di kampus-kampus gitu kan. Nah, terus kedua saya membayangkan seandainya Mbak Ranti tidak ketemu dengan kayak Abdullah bin Nuh, apa yang terjadi? Jangan-jangan dia bisa ikut menjadi jamaahnya Fahri Hamzah dan lain sebagainya. Itu bayangan saya gitu. Bayangan saya. Jadi kadang-kadang perjalanan spiritual itu juga, karena kan dalam spiritual, dalam tasawuf Islam itu posisi seorang guru itu demikian penting kan, demikian penting gitu kan. Seperti juga itu yang saya amalkan ketika sekolah di sekolah Katolik di Universitas Dharma gitu kan. Posisi dosen-dosen itu tetap juga menjadi ukuran yang sangat penting, terutama exemplary-nya kan, exemplary-nya gitu kan. Karena ini nilai-nilai yang sangat ditanamkan dalam tradisi Keislaman. Tapi saya tidak memperpanjang dari sumber yang lain kan. Waktu selanjutnya saya I give opportunity for you, Mr. Fitz, maybe about 15 until 25 minutes, okay? Yeah, I'll just talk loud like this. I'll pretend that this works, okay? Aku pun kurang di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditranslate atau enggak? Enggak usah. Enggak usah ya? Enggak. Pasti orang ini. Nama saya Rich Bennett dan aku orang biasa. Well, I guess maybe I'll make a small comment as to why the book was named In God We Trust. It's not window dressing. It's really very, very true. In God We Trust was named simply because, yeah, we had to trust God a lot. If no one's really understanding, you better explain that. Yeah? Okay. Judul God We Trust ini sebenarnya adalah judul yang berarti sebenar-benarnya, karena saya sama Rich terutama dalam hal ini benar-benar harus percaya kepada Allah. Because when you take tariqat, and I'm assuming most of you know something about tariqat, when you take tariqat, okay, what Allah says in the Quran is really what is happening to you is that Allah is testing what is in your sudur, right, and purifying what is in your qalb. Karena pada saat kita bertarikat, Allah berkata bahwa Dia akan membersihkan sudur kita dan juga qalb kita. And so when you undergo trials and tribulations, you really have to try to believe, okay, that what Allah is doing to you, okay, is what He's saying He's doing to you.
Dan pada saat kita mengalami cobaan kehidupan, kita harus percaya bahwa apa yang Allah katakan ini adalah kebaikan buat kita adalah kebaikan. Is he really doing that? Is he really purifying your heart, or is this just a lacking heart for you? Apakah dia benar-benar membersihkan hati kita, atau ini cuma sekedar latihan buat kita? You really have to trust Allah, don't you? Kita daripada cuma sekedar menganggap ini sebagai latihan, lebih baik percaya bahwa ini adalah pembersihan, bukan? Therefore, in God we trust. Karena itulah in God we trust. Berdua in tarikat. Berdua dalam tarikat. In tarikat. In Oh, ya. tarikat, okay, you have to trust Allah. Ya, betul. Just trust Him, okay? Yes, trust you. Translate, what have you? Okay, so I guess the second thing I would like to say is that this book actually is 3 books in 1. Yang kedua yang akan saya sampaikan adalah buku ini adalah sebenarnya 3 cerita dalam satu buku. There's 3 stories going on at the same time. 3 cerita berjalan bersambungan. Okay. The first story, okay, is simply a story about a Muslim woman, okay, who's trying to wear her hijab. Cerita pertama adalah cerita tentang seorang wanita muslim yang berusaha mengenakan jilbab. And it's very easy for everybody to see. Sangat mudah bagi para pembaca untuk melihatnya. And during the first process of entering into a tarikat, okay, not only are you trying to change your outside appearances, okay, but at the same time what you're trying to do is you're trying to close down some of the mikats, okay, or some of the senses, okay, and give your sudur a break. Dan pada saat kita mulai masuk ke tarikat, kita mengenakan hijab di luar, dan pada saat yang sama kita kemudian menutup sensori kita itu dari yang tidak seharusnya dilakukan. Okay? And this is also, Sehingga akhirnya memberi istirahat sedikit kepada sudur kita ini. okay, and at the same time, okay, you might also increase your fasting because fasting increases what? Taqwa. Dan mungkin kita juga melakukan puasa, saum, karena saum meningkatkan puasa. Okay, so you're building a little foundation here. Jadi kita membuat dasar di dalam hati kita. The second story, okay, is the process of if there is trying to become a hijab over here, there's definitely a hijab in here. Cerita yang ketiga adalah bahwa pada saat kita hijab dikenakan, kita juga tahu adanya hijab dalam hati. Okay, so if you have a hijab in here, how are you going to get rid of it? Kalau kita mempunyai hijab di dalam hati, bagaimana cara melepaskannya? Again, tarikat. Again, what Allah says in the Quran, okay, He says that He is going to test you. He's going to test what is in your sudur, okay, and purify what is in your heart. Dalam Quran Allah mengatakan bahwa Allah akan He will test what is in your sudur. menguji apa yang ada dalam sudurmu dan mensucikan apa yang dalam qalbmu. So the calamities and the difficulties and the discrimination that you're experiencing is not for nothing. Dan bencana, diskriminasi dan masalah yang dihadapi itu bukan untuk apa-apa. It is part of the tarikat. Ini adalah bagian dari tarikat. It is a part of the shifat. Ini bagian dari sifat. It is the cure for what ails your heart. Ini adalah obat baik atas apa penyakit dalam hati. Nggak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. My sheikh, who passed away about 3 years ago, had a saying that I think is very, very relevant. Guru kami mempunyai satu kalimat yang sangat penting. My sheikh said, if somebody comes to me with murder, I can help him. Bila seseorang datang sebagai pembunuh, saya bisa membantunya. If somebody Maksudnya bertaubat. comes to me, okay, with zina, I can help him. Bila seseorang datang sebagai penzina, saya bisa menolongnya. But if somebody comes to me with mengeluh, I cannot help him. Tapi bila seseorang datang dengan mengeluh, saya tidak bisa menolongnya. Because this is your takdir, and you're not satisfied with your takdir, there's seriously something wrong with you. Karena ini adalah takdir, dan kalau Anda tidak percaya dengan takdir, maka ada sesuatu yang salah dalam diri Anda. If you follow tarikat, okay, then your takdir, okay, is pure and purifying. Bila Anda mengikuti tarikat, maka takdir Anda adalah
suci dan mensucikan. Because it's pure, because it's from Allah, Suci karena ini datang dari Allah. and because if you're taking tariqat and you have faith, okay, and one of the articles of faith is believing in your taqdiyah, it's good and it's evil. Ya, dan salah satu rukun iman adalah untuk percaya kepada takdir. So you have to give husnul dhan to Allah that whatever is happening in front of you is good for you. Kita harus memberikan husnuzon kepada Allah bahwa apapun yang terjadi adalah baik untuk kita, Even if you don't like it. bahkan ketika kita tidak suka. That's story number 2. That's number 2. Nomor 2. Only number 2. Oh, ya. Story number 3, Cerita nomor 3 is ongoing. terus berkelanjutan. Story number 3 works like this. Yang ketiga berjalan sebagai berikut. As Allah begins to purify your heart, Saat Allah menjadi pensuci hati kita, there's a little tree that grows out of here, which started as a seed and begins to grow out. ada benih yang ditanamkan dalam hati kita yang kemudian mulai tumbuh sebagai pohon. And if the tree gets water and sunlight from Allah, Pohon ini mendapatkan matahari dan air dari Allah. there is fruit. Fruit. Oh, dan kemudian terbitlah buah-buahan. Itu amal soleh. Itu amal soleh. Amal soleh nggak boleh dimakan sama dia. Amal soleh itu dalam bentuk buah tidak boleh dimakan oleh dia sendiri. But it can be eaten by those who read the book. Tapi mungkin bisa dimakan oleh mereka yang membaca buku. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Thank you, Rich. Hadirin yang terhormat, sudah ada 4 narasumber kita membaca buku integrasi ini dalam perspektifnya masing-masing.